buat ini Pak apa kayak spare part beca. Oh, sepeda motor gitulah ya. Iya Pak. Oke, Wan. Eh, Lanjut ya. Ini saya mau menjelaskan sedikit ini karena ada materi terkait dengan apa namanya di di apa namanya di dalam bahan ini ada terkait dengan visi misi tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Jadi eh, dari mahasiswa sekalian ini penting ya di dalam Kominfo ini setidaknya kita harus mengetahui sebenarnya ada visi misi terkait dengan informatika atau teknologi di negara kita itu apa sih sebenarnya gitu ya kan. Ini nanti bisa buka ya di web di ini di websitenya. Ini saya buat aja di apa di grup, jadi bisa dibuka. Nah, kita juga harus tahu ya visi misi daripada Kominfo. Satu lagi sebenarnya ada visi misi apa teknologi Iptek NKRI, cuman ini sepertinya belum dapat, tapi ini nggak masalah ya. Ini menjadi tautan juga ya. Visi misi Kementerian Komunikasi Informatika mengacu visi misi Presiden kita Joko Widodo dan Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai kelanjutan percepatan pengembangan serta kemajuan dari visi misi di tahun 2014 sampai 2019. Yang pertama adalah visi 5 tahun ke depan ya, pekerjaan yang akan dipandu oleh visi dari Kementerian apa ini Komunikasi dan Informatika. Terwujudnya Indonesia yang maju berdaulat ya, mandiri, berkebudayaan, berlandaskan gotong royong ya. Jadi kita ini berdaulat berdiri sendiri, kita sumber daya manusia kita harus mampu membuat sebuah startup atau membuat sebuah firewall ya, firewall untuk keamanan teknologi kita ya. Kita sebenarnya kalau di negara Rusia, Cina, apakah aplikasi Facebook itu diterima? Enggak ya. Aplikasi Facebook itu apakah di Rusia atau di Cina itu diinstal juga di HP? Saya rasa belum, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena apa? Karena mereka mungkin berprinsip negara mereka kan sudah maju, artinya mereka membuat startup sendiri ya untuk media sosial ya. Ini ada yang masuk lagi ya, siapa ya? Ya, membuat startup sendiri. Ya, itu yang dinamakan berdaulat. Ya, berdaulat artinya kalau Facebook itu kan ya, buatan Amerika ya. Di dalamnya tuh berbagai jenis data, ada mulai data kita, kemudian data orang di sebuah negara, Malaysia, gitu, ya. Begitu masuk ke Rusia, Rusia nggak terima, dia punya aplikasi tersendiri untuk media sosial. Cina juga begitu. Negara-negara maju itu punya media tersendiri. Nah, ini yang dikatakan berdaulat, ya, mandiri. Berkeadilan berlandaskan gotong royong. Ini gotong royong artinya bekerja sama ya, membangun uh, sebuah sistem informasi yang baik di sebuah negara ya. Jadi untuk mewujudkan visi di atas itu maka ada 9 misinya, ada 9 kerjanya ya, ada 9 kerjanya itu diantaranya ya pasti peningkatan kualitas manusia Indonesia ya, peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan cara apa ini gitu? Ya dengan cara kita belajar ya, kita kuasai suatu startup atau kita kuasai suatu aplikasi yang bisa nanti untuk memajukan Indonesia ya. Mudah-mudahan seperti penemu 4G itu sebenarnya dari Indonesia ya, dari Indonesia. 4G dia pergi, kita nggak tahu lah, itu mungkin di satu sisi
dia punya pengetahuan, mungkin di satu sisi di Indonesia belum ada dana, dia pergi ke Jepang kalau nggak salah. Dia pergi ke Jepang, kemudian dia bekerja sama, Jepang memberikan memberikan modal, ya, memberikan dana finansial untuk penelitian itu. Nah, terjadilah yang namanya jaringan 4G, ya. Sekarang kan mungkin sudah 5G, ya. Nah, penting juga peningkatan kualitas manusia, ya. Nah, adik-adik kalau seandainya nanti memang berkeinginan untuk meningkatkan kompetensi kita, ya lanjut aja sekolah, ya, sekolah S2, S3, ya, karena di dalam pendidikan itulah akan banyak kita temukan seperti pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian orang-orang baru, pengalaman-pengalaman baru dari orang-orang yang sudah banyak karyanya gitu, ya, di dalam pendidikan itu, ya. Nah, memang yang paling besar dalam investasi kita di dalam usaha, ya, itu adalah investasi pendidikan, ya. Kita boleh berinvestasi terkait dengan nabung, ya, nabung, kemudian kita investasi rumah, kemudian investasi bangunan, kemudian investasi juga ada yang program emas gitu kan. Itu boleh, tapi peningkatan kualitas diri kita sendiri juga tak kalah pentingnya, ya. Nah, karena pengakuan sebuah lembaga baik pemerintahan atau swasta itu saat ini masih mendominan adalah peningkatan dari jenjang pendidikan S1, S2, S3, ya. Jadi sangat perlu itu. Makanya ini nomor satu nih, ya. Ini nomor satu. Ya, bisa jadi di dalam perusahaan kita itu ketika kita didorong untuk meningkatkan kualitas diri kita, mereka akan memberikan beasiswa gitu. Mereka akan memberikan sokongan berbentuk finansial, ya. Kenapa? Karena kita mumpuni, kita punya bakat di situ, ya. Nah, jadi itulah tadi tujuan daripada Kementerian Teknologi, ya, Informatika, Komunikasi dan Informatika. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Ya, ini kaitannya dengan UMKM, ya, UMKM supaya banyak produk-produk yang baru yang diciptakan oleh anak bangsa, mandiri, ya, mandiri ini punya ide sendiri, kemudian berinovasi, bisa bersaing, ya, di dunia internasional. Ya, sudah banyak kita karya-karya yang kita bisa lihat atau kita bisa pamerkan. Biasanya itu ketika ada pameran di tempat duta besar di mana di setiap negara untuk Indonesia itu ada, ya. Nah, inilah ajang daripada untuk menampilkan budaya-budaya atau produk-produk Indonesia di sebuah negara, ya. Biasanya itu ada pameran-pameran yang tertentu di negara-negara luar yang ditempatkan di duta besar di setiap negara, ya. Setiap negara pun gitu juga, dia ada ada karya-karyanya. Kalau di Indonesia ini kan duta besar dari berbagai negara kan ada, ya, konsulat namanya. Nah, mereka juga menampilkan kebudayaan-kebudayaan mereka. Terus ada namanya pembangunan yang merata dan berkeadilan, ya. Ini pembangunan yang merata dan berkeadilan ini kira-kira apa maknanya? Ya, maknanya kita di setiap daerah yang ada di Indonesia sudah sebenarnya harus punya akses internet, ya. Harusnya sudah punya akses internet. Ya, kalau sekarang kita lihat belum merata sebenarnya, ya. Belum merata, yang dinamakan berkeadilan itu semuanya sudah merasakan adil, ya. Baik di tingkat 1 kabupaten, di bawahnya lagi ada kelurahan, di bawahnya ada kecamatan, di atas kecamatan, di bawahnya ada kelurahan ada namanya kota madya dan lain sebagainya, ya. Ini sebenarnya sudah harus merata, ya. Jadi
Internet itu sudah bisa diakses oleh berbagai bidang, baik anak-anak atau siswa SD yang ada di pelosok-pelosok di negara kita, ya. Terus mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, ya ini udah pasti ya, ada mencapai hidup yang berkelanjutan. Kemudian kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa, ya budaya kita ini banyak, ya hampir. Jangankan budaya, bahasa kita ini memang bahasa terbanyak itu di Indonesia itu hampir lebih dari 6.000 bahasa yang ada di Indonesia ya. Belum lagi budayanya ya, budaya udah pasti banyak sekali ya. Ada budaya dari Sabang sampai Merauke, ada Aceh, kemudian ada Melayu, ada Karo, ada macam-macam, banyak sekali ya. Nah, inilah mencerminkan kepribadian bangsa kita ya. Terus menerapkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya. Ini kaitannya dengan hukum. Kemudian ini ada perlindungan bagi segenap bangsa, pengelolaan pemerintahan yang bersih, ya efektif dan percaya. Nah seperti itu. Terus ada sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ya. Nah ini sinergi ini juga salah satu bagaimana untuk memajukan sistem informasi yang ada di daerah, ya, yang ada di daerah dengan pemerintah. Ini sebenarnya sudah banyak dibuat, ya. Nah, ini salah visi misinya ya. Ini dashboard. Tugas dan fungsinya ini bisa nanti dilihat. Kita lihat dulu struktur organisasinya. Ya, struktur organisasinya mungkin bisa dibaca aja nanti ya. Kita lihat profil lengkapnya. Ya, masih Pak Budi di sini. Mungkin adik-adik sudah mengenal Pak Budi, Ari Setiadi, Esos MSI, ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya. Nah, kita lihat layanan-layanannya di dalam layanan Kominfo ini sangat banyak ya. Ada layanan pemerintah. Nah, kemudian kita lihat layanan pemerintah. Kemudian ada layanan non pemerintah. Ini ada perizinan, ada sertifikasi. Ini sertifikasi ini biasanya untuk orang-orang yang ingin bersertifikat ya. Guna aduan konten, ada panggilan darurat 112. Nah, di sini pun ada beasiswa ini ya. Ada beasiswa. Nah, silakan aja nanti dibongkar-bongkar nih website Kominfo-nya ya. Terus yang ingin saya sampaikan adalah minggu selanjutnya kalau nggak salah akan dilaksanakan UAS ya. Iya Pak. Jadi harapannya kalau saya sih saya nggak pelit nilai, asalkan dikerjakan saja ya. Tidak usah nyontek-nyontek, tidak usah copy paste dari kawannya. Yang penting itu yang kita ketahui itu aja ditulis ya. Kemudian bagi mahasiswa yang belum menyempurnakan komentar dan tanggapannya di link Google Class, mohon itu dilengkapi saja ya, dilengkapi agar untuk memenuhi pertemuannya sampai ke 15 ya. Silahkan komentari aja selagi ada, itu linknya masih ada saya kasih ya, linknya bisa dibuka. Kemudian terkait dengan yang lain silakan nanti berkomunikasi ya, misalnya registrasi pembayaran uang kuliah. Kemudian ini ada satu trik ya, semoga adik-adik bisa memahaminya. Misalnya kita udah habis UAS ya, kemudian